Kalau musim panas berapa suhunya? Negatif berapa? Ayo siapa yang pikirannya kuat dan cerdas? Berapa di kutub utara saat musim panas? Sip banget. Oke, siapa yang ingat musim dinginnya berapa? 40 di sini negatif 60. Oke, binatang aslinya selatan. Beruang selatan loh, cah bagus ini. Ayo gimana ini? Tadi tak alam dari Pak Jarum pinter-pinter dari sebelah beruang Pak. Ini selatan bukan beruang tapi ini. Berapa luasnya? Ya. Oke. Di sana tempatnya ramai atau enggak? Tapi paling sunyi. Kenapa? Tidak ada penduduknya. Jadi kita jalan-jalan dulu masih lama panjang. Oke. Terus dari tanggal 21 September sampai 12 Maret itu terjadi sama midnight sun. Jadi kalau pas jualan terus itu terus setengah tahun. Nah itu tiba-tiba sudah muncul matahari setengah tahun atau padam terus lor terus. Karena apa? Itu pas dipinggir jadi mataharinya itu menyinari terus. Gitu ya. Oke. Sekarang persamaan. Yuk cermat. Bahkan tidak akan menuntun cari sendiri persamaan. Berapa? Oke. Ini tak tes lagi. Hewannya yang utara apa? Selatan. Berarti sapanya sama tidak? Tidak. Suhu udaranya sama tidak? Jumlah penduduknya? Tidak. Yang sama apa? Kenamaan alam sama-sama diselimuti? Kemudian di sana ada fenomena apa? Utara dan selatan sama-sama. Jadi yang sama? 25. Oke, ada? Oke, lanjut. Kenapa kalau isi tabel ini perlu dipelajari? Bisa ya, nggak usah ya. Cuma isi tabel kok. Nah, Senin, Selasa, Rabu, Senin yang udah siapa misalnya gitu loh. SD Matu Baru itu perpustakaannya dibantu oleh siswa. Kalau Senin yang tugas ini, Rabu yang tugas ini, Jumat yang tugas ini, kemudian ada yang minta. Nah, isi data dulu. Bisa kan seperti itu? Nggak usah dilatih ya, bisa ya. Ini juga seperti itu. Perpustakaan jumlah bukunya, kamus 120, ensiklopedinya setengah dari kamus. Kemudian biografinya 3 kali ensiklopedi. Bisa seperti itu ya? Oke. Oke anak-anak, sekarang pertanyaan mengapa dan bagaimana. Tadi sudah dilatih ya. Tetapi bacaannya non sastra. Judulnya tadi apa? Perang di Wonosobo. Itu fakta berdasar sejarah. Nah kalau ini cerita tentang petani yang menangkap kancil. Ini berarti sastra, berarti fiksi. Gak usah yang menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa, cuma fiksi gak usah ya, bisa ya. Ya cuma menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Oke. Sekarang tokoh, latar, watak tokoh. Anak-anak, ciri tokoh utama dalam cerita itu apa? Sering disebut, tambah lagi. Kuat, lembu gitu. Ayo, 1 sering disebut, 2 pakai sering lagi. Sering muncul, betul bagus apa lagi? Paling banyak diceritakan. Oke. Siapa yang paling banyak diceritakan di sini? Harimau. Kancil cuma sekian ini kancil. Terus di sini ada sapi, tikus itu cuma sebagian kecil aja. Berarti yang paling banyak diceritakan itu merupakan tokoh utama. Tokoh utamanya di sini adalah harimau. Oke, lanjut. Soal kompleks berkaitan dengan
Baca kompleks ini soalnya. Yang merupakan sepertinya tempat anak-anak membaca apa saja. Tempat halaman sekolah, tempat apa lagi? Kelas, apa lagi? Ruang guru, apa lagi? Kantin, sekolah, kamar tidur, rumahnya si tokoh. Oke. Nah, anakku ini diminta mencari latar cerita. Coba, jangan anak sebutkan tadi di sini latar cerita. Itu 2, 3, 4, 5. Tapi latar ceritanya di mana? Apa jawabnya? D. Oke, berarti paham. Ini ceritanya mau apa? Orang apa yang ceritanya? Mimpi. Ring. Aku kaget setengah mati. Kematikan HP ku pukul 04.00 WIB. Nah, pukul 4 dikagetkan bunyi HP. Sedangkan tadi ceritanya setengah sekolah, senin UKS, senin kantin. Berarti apa mungkin sebelum pukul 4 pagi sudah sampai di sekolah? Ternyata hanya mimpi. Berarti ini bukan merupakan latar tempat, itu latar tempat masih di bayangan. Yang latar tempat cerita ya ini. Oke, jawabannya betul dan bagus ini. Rumah dan kamar Pak Masjid. Oke, lanjut. Watak tokoh cerita, wataknya. Yo, watak. Oke, Rudi bersama teman-temannya main sepak bola. Rudi nendang sepak bola pokok gitu. Terus ditangkap oleh Iwan. Saking-sakingnya perutnya satu-satu terus bergulingan. Terus Rudi mendekat, maaf ya maaf apa? Itu peristiwa 3 tahun yang lalu. Sampai sekarang yang namanya minta maaf gak dimaafkan dan malah ini pokoknya aku kalau belum membalas sakit perutku aku gak akan memaafkan. Apa? Paham gak? Berarti sponsor sampai 3 tahun gak memaafkan masih ingin membalas berarti dan oke, lanjut. Oke, ini gak usah latihan, jadi ini soal beda. Ini soal latihan. Mana kata simbol? Nah, ini biasanya yang keluar adalah simbol. Oke, ini yang keluar simbol. Yuk baca dulu syair ini. Sudah? Baik. Anak-anak bisa menemukan simbol nggak di sini? Kalau tangan jabatnya katakan ini artinya apa? Menyerah. Ada lagi simbol yang tidak menggunakan tangan. Kain putih bikin hati belakang. Tanda apa? Menyerah. Oke, tergantung kalimatnya ya. Kalau dalam syair ini mengibarkan kain putih menyerah. Tetapi anak-anak, kalau tanda menyerah, simbol menyerah pada pertandingan tinju apa? Kok mengibarkan kain putih? Siapa tahu? Tahu, betul tahu, tetapi simbolnya apa? Misalnya, siapa tadi namanya? Wabi, tak bagus ini? Nino. Wabi kalau Nino tinju. Kemudian Wabi akhir kalah, sudah sendiri gitu. Si Nino siap-siap, wah, tapi Pak Har kan pelatihnya Wabi. Pak Har terus dengan anduk kecil warna putih dilempar, gitu. Pasti wasit akan menutupi si Bahri nggak boleh ditinju lagi. Artinya apa? Menyerah. Jadi tidak harus dengan kain putih, tapi anduk juga boleh. Menyerah tapi dalam tinju. Oke. Kalau kain putih
pas kono-kono dalam kono hidup bergelano garetan diberi tongkat diberi kain putih. Apa kira-kira? Ada orang meninggal. Itu simbol. Ada lagi kono hidup di sebelah situ ada janur terus di garis wajahnya terus dilempungkan gitu. Simbol apa? Ada orang yang hajatan. Hajatan khususnya apa? Menikahkan. Oke, itulah simbol-simbol yang ada di dalam masyarakat. Oke, lanjut. Nah, anakku sekarang ini tadi tersurat toh, sekarang tersirat. Sudah ditebak tadi. Tersurat itu ada tulisannya Pak. Kalau tersirat nggak ada tulisannya tapi ada makna di dalamnya. Baca dulu yuk. Yuk baca. Oke, siap. Anakku, di sini ada berapa tokoh? Dua. Si kucing kuning dan si kucing menemukan apa dia? Mereka menemukan kerupuk. Maunya si kuning gimana kerupuk itu? Utuh dibak dewi. Maunya si putih gimana? Sama dibak dewi. Oke, sekarang tersirat. Di sini nggak ada tulisannya, tapi anak-anak akan bisa menebak. Kucing ini memiliki sifat apa? Serakah, sih betul. Ya, di sini nggak bisa menemukan kata serakah, tulisan serakah. Tidak, tetapi anak bisa mengetahui bahwa di balik cerita itu ada tersirat kucing memiliki sifat serakah. Umpama misalnya dibuat itu sinonim serakah, sinonimnya tamak, rakus, loba. Oke, lanjut. Ini tadi maaf, ulang. Ini tersirat sifat apa? Serakah. Yang kedua, paparan kedua, baca dulu. Muncul tokoh siapa? Oke, sip. Kita bagus paling depan pakai pensi. Nah, terus udah patah kemudian. Oke, bagaimana sifat si kucing hitam? Dermawan. Setuju? Yuk, dah. Oke, ini si kucing hitam. Kalau nggak hati-hati dikira bijaksana dan adil. Oke, bagi ya, berdua ya. Tapi ternyata enggak. Wes kalau kamu cari alat aku bagi. Ketika yang mau cari alat bagi, bukunya dimakan sendiri. Kira-kira, oke, kira-kira si kucing kecil-kecil tadi akhirnya gimana? Nggak kebagian. Ya, akhirnya malah nggak kebagian. Oke. Ulang. Yang ini menemukan sifat apa? Tersirat apa? Serakah. Kunci serakah. Sini apa? Enggak. Kucing kecil-kecil ada ceritanya. Bukan yang hitam. Kucing kecil-kecil akhirnya gimana? Yang kebagian. Kalau begitu kesimpulan tetapi tersirat bukan tersurat. Oke, tarik kesimpulan cerita tersuratnya. Ayo temukan jawabannya. Apa? Karena serakah akibatnya kedua kucing itu malah merugi dan dapat apa? Ya, maksud pernyataan konflik amanat tema. Konflik amanat tema. Yuk anak-anak, cepat
Siapa tokohnya? Ini beli apa? Ingin memperbarui HP. Artinya kalau ingin memperbarui HP sudah punya HP belum? Tapi ini beli tadi yang baru. Oke. Di toko dia ketemu siapa? Indra. Oke, tokoh Indra. Indra berkata apa? Sebaiknya jangan beli HP, boros belajar laptop. Berarti ini maksud si Budi ditentang oleh si Indra. Itulah yang disebut dengan konflik awal. Oke, konflik awal itu mengakibatkan ini Budi terus diam. Aduh, gimana ya belum kan ya? Beli laptop apa beli HP ya? Bingung. Itu namanya puncak konflik. Si Budi tidak dapat menentukan apa yang akan dibeli. Bingung. Itu namanya puncak konflik. Kemudian datanglah tokoh namanya ini, kakaknya ini. Dia mengatakan begini, yang dikatakan Indra tadi itu tepat sekali. Terus Budi tersenyum, kemudian Budi berjalan dengan langkah pasti. Oke, kalimat ini tersirat ini. Maksudnya apa? Budi tersenyum kemudian dengan langkah pasti berjalan. Maksudnya apa? Yakin ingin beli apa? Sip, berarti bisa menentukan tersiratnya. Di sini tidak harus tertulis, tapi akhirnya beli laptop. Inilah penyelesaian konflik atau akhir konflik. Jadi tadi ada awal konflik punya maksud ditentang. Kemudian karena ditentang terus mau beli HP, di sini akhirnya jadi bingung. Puncak konfliknya ada konflik batin. Konflik di dalam batin, kemudian dipecahkan pemecahan konflik oleh Gunawan. Oke, sebenarnya si tokoh Indra itu merupakan mewakili penulis, menyampaikan amanat. Apa sebenarnya amanat ceritanya ini? Apa sebenarnya? Amanatnya apa? B. Belilah barang yang benar-benar dibutuhkan. Kamu sudah punya HP, mengapa mau beli HP? Kau beli barang yang kamu butuhkan, desktop. Nah, ini sebenarnya amanat. Amanat itu pesan dari penulis, tapi biasanya dititipkan pada salah satu tokoh. Jadi yang dikatakan tokoh menjadi amanat. Oke, lanjut. Tema. Yuk baca 1 menit. Mas, ayo waktunya tinggal 15 menit loh. Oke. Yuk, baca. Sudah? Oke, temanya tema apa? Nah, kamu pasti belum membaca. Oke, ulang. Cerita tentang bencana alam cuma 1 kalimat. Tapi sekian ini ceritanya tentang tema, jadi bukan bencana alam. Di sini apa? Gotong royong. Oke, bukan peristiwa sebenarnya. Tolong menolong. Apa bedanya tolong menolong dengan gotong royong? Gotong royong itu satu pekerjaan diroyong, digotong, dikerjakan bersama-sama. Itu namanya gotong royong. Kalau tolong menolong, saling tolong, saling membantu. Gitu ya. Tolong menolong. Oke. Prediksi kejadian, tetapi sastra. Yuk, prediksi. Cepat baca. Kecepatan membaca dulu. Sudah? Kira-kira apa yang akan terjadi terhadap Andin? Oke, dilihatnya. Apa? Oke, kasusnya itu kan anak dokter dokternya sakit, olahraganya lama-lama, terus betul dibawa temannya ke UKS. Terus sampai di UKS dikasih minyak kayu putih. Kemudian perawatnya atau petugas UKS tanya, perutnya sakit? Iya Pak. Punya riwayat mah? Enggak. Tadi udah sarapan? Belum Pak. Terus juga roti sama minum.
Apa yang terjadi? Yo sehat, kok kadang terlalu berharapan. Itu yang kira-kira itu. Tapi itu sastra. Berangsur-angsur tadi harus sembuh. Oke, nilai moral dan nilai nanti 19 tentang keteladanan. Kalau moral itu mencari hal yang baik dari tokoh ini. Hal yang baik. Jadi ada tokoh penari, sering diajak temannya, bau, kotor, kurus. Tapi itu dia tidak patah semangat, dia berusaha kurus, banyak makan. Bau dia sering dari badan. Terus kotor, sering dia mandi. Akhirnya apa? Akhirnya kini dia menjadi gemuk dan lebih rajin lagi, tidak malas. Jadi ada sesuatu tokoh, kemudian mendapat kritik, kemudian dia berusaha menjadi tidak malas, ya, sering makan banyak, ya. Oke, jawabannya yang mana nilai moralnya? C. Berusaha menjadi lebih baik dan percaya diri. Siapa yang tadi tokohnya? Kenari. Oke. Jadi kritikan oleh kenari diubah menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik. Oke, lanjut. Sekarang berkaitan dengan keteladanan. Mas, punya sudah nanti. Oke, keteladanan. Siapa tokoh di sini? Wati. Kalau sekolah bagaimana? Membawa 2 tas. Anakku yang selatan nanti lagi. Membawa 2 tas. Yang satu tas isinya buku-buku pelajaran. Yang satu isinya cemilan. Cemilan itu milik siapa? Milik ibunya Wati. Setelah sampai sekolah, cemilannya apakah dijual sendiri oleh Wati? Dibawa kemana? Jadi kalau begitu membawa tas itu dalam rangka membantu orang tua sih, betul. Oke, berarti jawabnya yang mana? Keteladanan sifat. C, yaitu dalam rangka membantu ibu, bukan bekerja keras, biasa saja lah batas. Atau mungkin Wati rajin bekerja sampingan. Nah, kalau sampingan itu misalnya pagi pelajaran, setelah prek gitu terus naik teras terus dodol. Tapi nggak boleh ya. Sudah ada dikatin yang jualan itu kerja sampingan. Oke, jawabnya C, betul. Sekarang ini 20. Anak-anak istilah dan kata nggak usah kita langsung ungkapan dan peribahasa saja ya. Oke, ungkapan. Oke, anak-anak, ungkapan itu apa? Siapa tahu? Contoh ungkapan saja. Oke, Pak Harpati. Ungkapan itu kelompok kata. Biasanya terdiri 2 atau 3 kata. Diingat, ungkapan itu kelompok 2 kata, gabungan 2 kata atau 3 kata yang memiliki makna tidak lugas. Tidak lugas artinya tidak sebagaimana makna kata itu. Misal, keras kepala, untuk atas orang. Nah, keras kepala itu bukan kepala itu keras banget. Besar kepala, belok dubur, nah bukan. Apa artinya besar kepala? Sip. Nah, sudah terima lagi sip. Oke, tepuk tangan dulu ya bagian selatan. Yo, siapa tahu yang menggunakan kepala itu banyak sekali, diantaranya sudah disebutkan. Kalau ada masalah jangan panik, pikirkan dengan bukan dingin kepala, kepala dingin. Oke, bagian dari kepala ini apa? Telinga. Ketika nama orang tuanya disinggung, maka titik-titik lah. Merah telinganya. Apa merah telinganya? Marah. Oke. Si Cak Bagus ini, 2 ini ngomong kalau ngomong-ngomongan diri kan diri. Kita ngomong diri. Asik banget. Itu rasanya aku. Nah, sedangkan tidak rasani. Nah, orang yang curiga tadi tidak curiga itu dalam ungkapan disebut tipis telinga, mudah tersinggung. Ngomong-ngomongan kalau diri kok terus rasanya aku sendiri aku ngomong. Nah, boleh. Oke, ini udah. Ini apa? Mata.
Sebutkan ungkapan menggunakan mata. Mata telanjang, mata-mata. Kalau disuruh apa-apa, kita lupa. Bukan mata uang, mata cerita. Oke. Terus, anak-anak akurat dengan mata angin. Ada berapa? 8. Oke. Mata air. Sumber air. Tuh. Nah, mata air. Mata uang. Oke. Yuk, mata udah. Ini sekian ini apa komplit? Mulut. Orang yang banyak membual. Besar mulut. Kata-katanya enak didengarkan. Mulut manis. Kata-katanya selalu menyakitkan. Mulutnya beracun. Itu ya. Terus bagian dari mulut ini apa? Bisa apa? Buah bibir. Di dalam bibir sana ada apa? Gigi. Pamer keterampilan. Unjuk gigi. Di dalam gigi ada apa? Lidah. Yuk lidah. Bersilah lidah. Lidah tak bertulang. Kalau mulut tadi adu mulut ya. Nah, ada air di dalam. Air apa? Bukan air liur, kalau ungkapan. Bukan liur. Ludah. Menjilat ludah sendiri. Oke. Ini apa? Tangan. Cari sendiri apa pakai tangan. Di dalam sini ada apa? Hati. Sekian ini dada. Ini punggung, kaki, darah, daging. Ungkapan banyak sekali. Oke ya. Ini contoh. Tulang. Ungkapan. Anak-anak selain menggunakan ungkapan yang ada tubuh kita, ungkapan di luar tubuh dengan nama hewan. Jago merah, tikus kantor, akal bulus, adu domba, kuda hitam, kambing hitam. Itu ungkapan-ungkapan. Nama-nama hewan ada sekitar 30 ungkapan menggunakan nama hewan. Ungkapan tidak menggunakan anggota tubuh manusia tidak hebat. Ungkapan dengan menggunakan alam. Hidup sendiri. Hidup sebatang kara. Siapa yang membahas hidup sebatang kara? Tepuk tangan. Ya, itu yang membahas hidup sebatang kara. Hidup sendiri. Tentunya yang pertama itu akhirnya dibawa ke meja hijau pengadilan. Setelah diputuskan bersalah, ia akan tidur di hotel Rodiru, penjara. Oke. Kalau kapal itu buat 3 kata apa? Yang 3 kata apa? Ini mata. Dipandang sebelah mata. 3 kata kan itu. Dipandang sebelah mata. Apa artinya? Diremehkan. Makan asam garam. Pengalaman. Nah, satu lagi tata-tata. Oke, kalau peribahasa itu kelompok kata membentuk kalimat, ya. Kelompok kata membentuk kalimat, ya. Terus artinya tidak lugas. Ada udang di balik batu. Ya jangan sampai itu batunya sama udangnya mana ya. Tong kosongnya bunyi kalinya. Boleh enggak? Kayak bahasa tidak bunyi. Ya, tapi ada artinya sendiri. Oke gitu ya. Hasil peribahasa ya. Kita langsung ke anak-anak. Materi ini menggunakan dan membuat. Misalnya menggunakan cara menggunakan sapu. 1, 2, 3, 4, 5 putar, 5 menyusun. Cara membuat telur asin misalnya. Gak usah dibahas ya cara membuat dan cara menggunakan. Gak usah ya. Misalnya cara menggunakan kamus. Siapa pernah membuka kamus?
KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jangan cuma membuka kenapa menggunakan kamus belum. Besok praktek di perpus, kita tolong oleh petugas perpus atau guru bahasa untuk mengajari cara menggunakan. Oke, cara membuat sesuatu. Oke. Kemudian indikator berikutnya deskripsi narasi. Anak-anak, kalau indikator nomor 8 itu ada paragraf, terus soalnya paragraf tersebut berdasarkan isinya merupakan paragraf titik-titik, maka jawab pilihannya ABC itu mungkin deskripsi narasi, argumentasi, posisi atau mungkin persuasi. Itu soal nomor 8. Tapi kalau indikator nomor 22 itu ada kalimat acak, kemudian diminta menyusun sehingga menjadi deskripsi atau menjadi narasi. Pernah praktek seperti itu kemarin ujian? Sudah ya? Oke, lanjut. Berikutnya dua indikator 23 itu, nah ini keluar 3 macam, keluar terus. Yang satu melengkapi laporan dengan 1 kalimat. Yang berikutnya melengkapi iklan dengan 1 kalimat. Yang berikutnya melengkapi pidato dengan 1 kalimat. Ini indikator 23 yaitu melengkapi teks dengan kalimat. Nah, teks apa? Teks pidato, teks iklan, teks laporan. Ya. Itu kuncinya gimana? Kuncinya harus sesuai dengan isi bacaan yang menyambung. Oke. Kita lanjut saja. Sekarang ini bentukan. Kata bentukan. Kata bentukan kalau zaman dulu namanya kata jadian itu harus dicari kata dasar dulu. Apa? Polisi segera bertindak melanggar, maksud bertindak melanggar. Menindak. Oke. Tapi anakku beberapa kali yang keluar tidak model yang ini, tetapi modelnya yang ini. Ya, kata bentukan yang ini. Ya. Ini kata dasarnya rata tanah. Nah, itu modelnya ya. Ya. Jadi misalnya hancur lebur itu 2 kata. Hancur lebur 2 kata ya. Ketika mendapat awalan dan akhiran secara bersama-sama, tulisan hancur lebur itu disambung. Dihancur leburkan. Nah, sambung. Menghancur leburkan, sambung. Kalau kegiatannya penghancur leburan, sambung. Porak-poranda, memorak-porandakan, diporak-porandakan. Salah tafsir, salah guna itu 2 kata. Tulisannya bisa. Tetapi ketika sudah mendapat awalan dan akhiran bersama-sama, maka tulisannya disambung. Oke, tanggung jawab berapa kata? 2. Sekarang kalau bertanggung jawab berapa kata? 3. Tanggung jawab 2. Ini oleh bertanggung jawab yang jawab tidak mendapat apa-apa, maka itu tetap dianggap 2 kata. Tetapi kalau tanggung jawab itu mempertanggungjawabkan, nah itu panjang. Dipertanggungjawabkan, panjang. Pertanggungjawaban, panjang. Jadi 1 kata bentukan. Nulisnya sudah di. Oke, lanjut 25. Oke, penggunaan kata-kata nggak usah ya. Seperti gimana? Bisa. Sebab yang betul. Mana yang salah? Ini seharusnya ini seharusnya tangguh. Ini harusnya cedera. Berarti yang salah ini. Ini salah, ini salah, ini salah. Berarti 1, 2, 3. Ya. Oke. Itu ya. Sekarang 26 itu tentang pola kalimat. Ya, pola kalimat. Anak-anak, intinya menyusun kalimat yang
strukturnya terbolak-balik disusun supaya menjadi kalimat yang utuh. Contohnya seperti ini. Ada paragraf, kemudian salah satu kalimatnya strukturnya tidak betul. Coba anak yang merah dulu. Nah, bagus paling depan mau terbang yuk paling depan. Yang paling depan ini dari ini. Orang yang pada kulitnya terserang bintik-bintik merah, yaitu munculnya salah satu jenis demam berdarah. Oke, susunlah sehingga menjadi kalimat yang bagus. B, yang mana perlu coba tolong dari salah kata salah. Yuk tak ada menggunakan kata salah. Salah. Salah satu ciri. Salah satu ciri. Ciri apa? Orang yang terserang demam berdarah, yaitu munculnya bintik-bintik merah pada kulitnya. Itu. Nah, kita harus disusun. Oke. Perbaikan pola kalimat ya. Oke. Sekarang masalah ejaan 27. Kompleks. Cari mana yang salah. Virus seharusnya virus. Mana lagi? Imunitas betul atau salah? Imun betul. Gini, tepuk tangan dulu tak bagus sekali kita. Oke, kacanya udah jomblo ini serius masih kuat daya tahannya. Oke, daya tahan otaknya kuat masih serius. Oke, yuk tak bagus lagi ya. Oke, yuk dewani Pak. Berarti yang salah nomor berapa? Ya, 23. Oke, lanjut. 28, tanda baca. Wow, bagus sekali visimu. Mana yang salah? Titik. Siapa yang mengajari Umel? Titik koma. Berarti yang salah? Titik koma. Yang mana jawabnya? Oke. Sekarang 29. Fotokopi salah. Seharusnya FOTOKOPI bukan copi. Oke. Peresmian renovasi musola Al-Mizan. Ini musola double. Ini ada satu. Mana yang betul? L1 atau double? Jawabnya semua salah. Yang betul bukan musola, tapi musala. Iya, musala bukan musola. Itu kata baku bahasa Indonesianya ya. Ini kan bahasa Arab. Oke, lanjut. Temukan kesalahan penggunaan kata bahasa Indonesia. Betul. Salahnya apa yang bagus? Dibagi tidak bagus. Spasi, mana yang perlu spasi? Yo, Pak Bagus, kata dasarnya apa ini? Kontrak. Nah, ini dikontrakkan, bukan dikontrakan. Dikontrakkan berarti mestinya kan-nya double. Kontrakan. Lanjut ya. Oke. Yuk temukan kesalahan. Senin. Jumat. Ini salah. Ini nggak pakai ini. Sudah? Ini. Mana lagi? Coklat. Bukan coklat. Oke. Mana lagi yang salah? Ini bukan pa, tapi P. Pavilion. Mana lagi yang salah? Ini enggak. Ini tidak pakai B dan ini disambung. Oke, gitu ya. Oke. Sekarang huruf kapital. Nggak usah. Pertama kali kalimat judul buku yang diberikan Joko, nama orang kapital. Di perpustakaan, sini perpustakaannya namanya apa?
awal judul. Kalau ini juga judul, tetapi ini kata tugas tapi di tengah, maka judulnya sebenarnya huruf kecil. Dikedali oleh untuk kepada, ya, pada itu kata tugas. Kalau di tengah dalam judul ditulis kecil. Oke, lanjut. Yuk, Pak Hadi dibantu. Oke, beri tanda baca ya. Selamat siang Pak, sedang apa? Loh, ulang. Selamat siang, sedang apa? Tanya. Oke, siang juga. Ini sedang mengerjakan PR matematika. Oke, astaga. Hebat benar sahabat yang satu ini. Seru. Ah, juga hebat. Biasa saja. Yang mana kira-kira? Oke, gitu ya. 31. Ini hampir setiap tahun keluar. Gelar, ya, beserta nama orang, penulisan yang benar. Baik gelar yang di depan nama maupun setelah nama. A, salahnya apa? Sekali sudah salah, dokter. Tapi sebenarnya tak dulu. B, salahnya apa? Ini benar-benar, tapi di sini Pak SPJ-nya kapital. Orang nganggur. Ini Profesor Dr. Suyanto ini gimana ini? Ini salahnya di sini. Berarti yang betul ini salah. Profesor ini Dr. Suyanto koma SPJ koma. Oke, itu ya. Jangan satu. Ini penggunaan huruf kapital nama Tuhan. Oke, 32. Ini tanda baca. Yuk coba Pak Adi mengerti. Sebelum ada jalan tol, perjalanan dari Jakarta sampai Jakarta ditempuh selama 12 jam. Kata sampai dan lambang sama dengan atau tanda baca sama dengan diganti dengan apa ini titik? Ya benar. Ini tanda huruf strip Jawa, berarti nama tanda pisah. Sekarang cukup dengan waktu 8 jam. Seandainya kita berangkat pukul 22.00, benar salah? Seharusnya maka sampai Jakarta 06.00 ini salah. Siapa yang pernah ke Jakarta lewat tol? Ini soal loh, dijawab langsung. Ini tanda apa maksudnya? Berarti jamnya yang mana? Ini tanda pisah, tanda titik, tanda tanda. Pemberitahuan penting. Anak-anak ini terbaru 16 Agustus tahun 2022 bahwa penulisan jam tidak harus menggunakan titik, tapi bisa titik 2. Pukul 10.2 lebih 12 menit titik 2 13 detik. Jadi tidak harus menggunakan titik. Menggunakan titik tidak salah, menggunakan titik 2 juga tidak salah. Itu ya. Berikutnya, yuk perhatikan sekarang tak lihat itu apa? Perbaikan. Oke, perbaikan. Hai Mira, ini apa maksudnya? Koma itu nomor berapa? Koma nomor berapa? Koma itu nomor 3. Oh, kamu udah? Nah, oh yang salah yang mana? Oke, ulang. Hai Mira, seru nomor berapa ini? Salah, ini salah. 5. Mengapa wajahmu tampak sedih? Gimana? Tuh, lupakan kesedihanmu. 5 lagi. Ayo, koma. Kita bernyanyi-nyanyi. Apa pelajaran kita bernyanyi-nyanyi? 1. Oke. Berarti yang salah 5. Perbaikan bisa terbatas dalam proses secara brutal. Oke, sudah. Perbaikan terbatas. Oh, ini salah, ada seru. Jadi maksudnya diganti koma. Ini salah. Sama salah.
2. Oke ya, yang salah ini tanda seru salah, berarti 5. Oke, yang menggunakan 5 berapa? 521. Oke, 521. Oke. Nih. Lupakan kesediaan multiple 2. Satu. Oke. Ayo kita bernyanyi-nyanyi seru lagi. Oke. Oke anak-anak. Mohon maaf 10-12 menit, bahkan 12 menit ya. Gak apa-apa ya. Mohon maaf, paham Belanda 12 menit. Tapi apakah ada perlu yang ditanyakan sebelum beri kesempatan sampai 3 menit lagi? Tidak ada. Lihat dulu. Gimana Bu? Nilai moral dengan, oh iya, nilai moral itu 18 kalau ketara dengan 19 tadi kan. Apa bedanya? Kalau nilai moral itu berkaitan dengan baik buruk perbuatan seseorang. Oke. Kalau keteladanan, apa yang dapat kita tiru dari tokoh. Oke, 18. Oke, nilai moral. Ini contoh, ini tokohnya perbuatan baik berbalik. Oke, sekarang apa yang dimaksud dengan nilai moral? Nilai moral karya sastra yang baik itu senantiasa mengandung nilai-nilai ya yang meningkatkan harkat hidup manusia. Nilai moral dan karya sastra itu sifatnya edukatif, menambah pengetahuan, hiburan atau memanusiakan manusia. Oke, contoh-contoh nilai moral itu. Nilai moral itu berkaitan dengan budi pekerti baik buruk, nilai moral religius, nilai moral pendidikan, nilai moral keindahan, nilai moral sosial. Jadi hal-hal yang baik itu bisa berkait dengan itu. Ibu, file saya sudah saya tinggalkan Bu Eri. Kalau Ibu mau lebih banyak membaca, minta Bu Eri. Bu Eri, nanti kalau teman-teman atau anak-anak mau minta file saya silakan diberi ya. Oke, so nilai moral politis, nilai budaya terkait dengan adat istiadat, nilai moral untuk manusia terkait dengan hubungan sifat-sifat manusia, itu nilai moral. Itu ya Bu ya. Kalau keteladanan itu apa yang dapat kita tiru dari tokoh. Oke, Ibu mau silakan. Pada zaman dahulu itu mau menggunakan latar waktu. Biasanya latar waktu itu menunjuk waktu. Pada zaman dahulu ada bisa itu pada zaman Majapahit, pada zaman dahulu 3 tahun yang lampau, 4 bulan, 5 menit yang lampau itu sudah merupakan latar waktu juga ya. Oke, ya. Nah, latar waktunya siang dan malam. Ya. Ya. Oke. Pada zaman dahulu lahirlah tokoh namanya Brahma Kumbara. Oke. Brahma Kumbara contoh aja ya. Pada zaman dahulu lahirlah tokoh Brahma Kumbara. Terus Brahma Kumbara lahir di Kediri misalnya. Oke. Terus Brahma Kumbara hidup di lingkungan kerajaan. Brahma Kumbara itu senang membahas saat ini sedang bersedih hati. Latar waktunya kapan Brahma Kumbara lahir? Pada zaman dahulu, pada zaman Jepang, pada zaman itu kalau menunjuk waktu Bu, tetapi saya kira soal
Nah, latar waktu tidak menunjuk waktunya yang tepat, pagi, siang, sore, malam, 3 hari yang lalu sana. Tapi kapan? Pada zaman dahulu bisa ya, itu bisa masuk ke latar waktu. Terus latar tempatnya di mana? Brahma Kumbara, latar tempat lahirnya di Kediri misalnya. Kalau latar sosialnya dia hidup di lingkungan masyarakat atau dia hidup di lingkungan para bangsawan, itu latar sosial. Kalau suasana tadi Brahma Kumbara sedang bersedih hatinya karena istrinya direbut oleh siapa. Jadi pada zaman dahulu terus dipertegas lagi 3 tahun yang lampau atau pada waktu kecil itu latar waktu ya. Atau mungkin 5 menit yang lampau itu latar waktu juga. Saat ayah atau saat aku masih kecil itu juga latar waktu. Itu. Ya apa enggak? Ya, ya. Aduh, ada bisa membawa. Nomor berapa tadi? 40. 4.